auto guncangkan dunia. PSSI dan Erick Thohir buat keputusan ceroboh yang buat satu Indonesia marah besar dan kecewa dengan keputusan ini. Malah buang Shin Tae-yong yang sudah melatih Indonesia dari 05 tahun lalu sampai sekarang yang sudah kuat hampir bisa lolos ke Piala Dunia berkat STY. Malah nggak dihargain. Publik dan fans timnas Indonesia beramai-ramai auto demo depan kantor PSSI tepat kemarin sore. Jadi harapanku di sisi lain ini dia pelatih baru kelas dunia yang akan gantikan STY di timnas Indonesia. Bukan Patrick, bukan Van Gaal, siapakah sosok misterius ini? Jadi penasaran sosoknya siapa? Katanya pernah melatih Barcelona, inisialnya X, dan pernah menjadi legenda Barcelona era Iniesta. Siapakah dia? Simak terus sampai habis. Yes, ini baru mantap. Erick Thohir buat permintaan maaf ke publik dan langsung beri kejutan mewah. Telah dikonfirmasi tepat kemarin malam. Jairo Riedewald sudah positif akan dinaturalisasi pada pertengahan bulan Januari ini bersamaan dengan Ole Romanye dan pelantikan pelatih baru untuk timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain ini dia kabar baru yang super duper bahagia dari Jairo Riedewald dinaturalisasi Januari ini untuk lawan Australia kah? Penasaran kan? Ini dia fakta sebenarnya. Bikin terharu dan sedih, dijamin nangis dan gagal move on dengarnya. Ini dia perjuangan Shin Tae-yong selama 5 tahun melatih dan membimbing timnas Indonesia dari nol menuju sehebat sekarang diakui dunia. Ditambah begini pernyataan sedih yang dikatakan Shin Tae-yong usai mendengar dirinya dikeluarkan dan dipecat dari kepelatihan. Kata-katanya bikin satu Indonesia tidak bisa tidur. Jadi harapanku, di sisi lain begini rekap ulang perjuangan Shin Tae-yong membangun timnas Indonesia sehebat ini dalam 5 tahun ke belakang. Pundit sampah seperti Bung Towel pasti sangat senang STY dipecat. Dasar Towel ngunyen sampah. Harusnya Towel saja dan Arya Sinulinga yang dipecat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di komentar. Hah? Apa-apaan ini? PSSI bagaimana sih pilih pelatih? Kok sampah begini? Benar-benar keputusan tergagal yang dibuat Erick Thohir. Begini catatan gelap kandidat pelatih timnas Indonesia yang akan gantikan STY, terlibat judi dan hutang sampai 100 miliar kah? Masa kriminal begini jadi pelatih timnas Indonesia? Ini gimana Erick Thohir? Apakah publik dan masyarakat harus demo di depan gedung PSSI untuk kembalikan STY? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Oh, jadi karena ini STY diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Ternyata gara-gara towel busuk dan uang yang sogok Erick Thohir dan jajaran PSSI kah? Ada pengaruh mafia bola Indonesia dan Asia, bahkan sampai mafia bola dunia yang gak mau Indonesia maju di era keemasan STY. Sampai kumpulkan uang untuk sogok PSSI pecat STY. FIFA melihat hal ini langsung kembalikan STY ke jajaran kepelatihan timnas Indonesia dan pecat ex-co PSSI sampah yang buta karena uang. Jadi harapanku, di sisi lain begini rumor yang kabarkan STY dipecat karena ada pengaruh Bung Towel dan mafia tekanan ex-co PSSI. Apakah itu semua benar? Begini klarifikasi dari Erick Thohir. Waduh, jangan sampai Malaysia langsung jemput Shin Tae-yong di Indonesia usai dirinya dipecat dari kepelatihan timnas Indonesia tepat kemarin sore. Dan bawa STY ke Malaysia untuk rekrut jadikan kepala kepelatihan baru di timnas Malaysia. Langsung direbut negara Upin Ipin.
Ini bisa gawat. Kami melihat potensi yang sangat besar dari STY, kenapa Indonesia memecatnya dan membuangnya begitu saja? Ujar Presiden Malaysia. Ini jadi ketakutanku. Di sisi lain, Malaysia soroti pemecatan Shin Tae-yong, langsung gaet STY ke Timnas Malaysia kah? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Hah? Ada apa ini sebenarnya? Ada apa di balik layar Timnas Indonesia sekarang ini? Jay Itzes dan Justin Hubner sampai buat pernyataan heboh. Tidak mau bela Timnas Indonesia jika pelatihnya bukan STY. Seberpengaruh itu STY untuk Timnas Indonesia sampai ke pemain naturalisasi saja tidak rela dan bahkan menolak STY dipecat dari kepelatihan Timnas Indonesia. Gimana ini Pak Erick Thohir? Jadi harapanku. Di sisi lain, begini ucapan salam perpisahan hangat dari Jay Itzes hingga Justin Hubner ke STY. Bikin haru, dijamin mewek dan sedih dengarnya. Begini kata Bang J. Ini benar-benar sudah gawat darurat. Pelatih Bahrain Dragan Talajic buat keputusan cerdas untuk Bahrain. Dikonfirmasi Bahrain akan datangkan Shin Tae-yong bersama Seo Jeong-seok penerjemahnya untuk melatih Bahrain jelang lawan Indonesia pada bulan Maret nanti. Ini bisa jadi senjata makan tuan untuk Timnas Indonesia karena kita memiliki STY sekarang. Ujar pelatih Bahrain. Apa yang akan dilakukan Erick Thohir jika mendengar ini? Menurut kalian gimana? Penasaran apa yang terjadi ke depannya? Ini dia kronologi sebenarnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Sabda Fabrizio Romano, Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun, bukan Xavi-kah? Jalan Patrick Kluivert menjadi pelatih Timnas Indonesia makin bisa dipastikan. Terbaru pakar transfer dunia Fabrizio Romano sudah mengungkapkan bahwa kesepakatan sudah terjalin di mana legenda sepak bola Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun. PSSI baru saja mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia Senin dalam kurung 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Sebagai penggantinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih baru akan tiba di Jakarta pada 11 Januari 2025. Nama Patrick Kluivert sudah ramai dibicarakan sebagai pelatih yang akan menggantikan Shin Tae-yong memimpin tim Garuda. Belum sampai 1 hari isu tersebut merebak, Fabrizio Romano bersabda melalui akun media sosialnya. Patrick Kluivert bersiap untuk menjadi pelatih kepala baru Timnas Indonesia. Kesepakatan sudah tercapai, kicau Fabrizio Romano melalui akun X. Kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun, perkenalan akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah lolos Piala Dunia, lanjut pakar transfer dunia tersebut. Update naturalisasi Timnas Indonesia, progres positif oleh Romani Jairo Riedewald didekati. Timnas Indonesia akan kedatangan beberapa pemain keturunan baru dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut perkembangan terkini naturalisasi oleh Romani sangat baik. Proses surat menyurat untuk naturalisasi oleh Romani pun dinilai sudah mengalami perkembangan yang baik. Erick Thohir pun percaya diri striker berusia 24 tahun itu bisa segera menjalani sumpah menjadi WNI dan setelah itu memperkuat Timnas Indonesia. Oleh insya Allah surat menyurutnya sudah lebih advance, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin dalam kurung 6 Januari 2025.
Namun Erick Thohir masih belum bisa menjawab apakah Oleh Romenyi bisa dipanggil oleh Timnas Indonesia atau tidak pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Selain itu, Erick Thohir juga mengungkapkan hal yang menarik. PSSI menurut Erick tengah mendekati pemain keturunan yang lain, Jairo Riedewald. Kita juga sedang approach Jairo Riedewald untuk gabung Timnas Indonesia, sambung Erick Thohir. Saat ini Jairo Riedewald bermain di liga level tertinggi Belgia, Royal Antwerp. Gelandang satu ini pernah lama bermain di Premier League dengan memperkuat Crystal Palace. Oleh Romenyi baru saja mendapatkan klub baru. Striker berusia 24 tahun itu digaet Oxford United dari FC Utrecht. Oxford mengeluarkan dana 2 juta euro untuk menggaet Romenyi. Oleh Romenyi pun memiliki harapan tinggi di Oxford United. Romenyi pun ingin memberikan kontribusi maksimal kepada klub liga level kedua Inggris itu. Sebagai pemain, saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim. Jika saya tidak bisa mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada orang lain dan saya merasa saya kreatif dengan bola di kaki saya untuk melakukan hal ini, tegasnya. Beragam lika-liku perjalanan karier Sintayong bersama Timnas Indonesia dongkrak performa tim Garuda tetapi berujung pemecatan. Sintayong harus menyudahi perjalanan kariernya sebagai pelatih Timnas Indonesia Senin dalam kurung 6 Januari 2025. Selama 5 tahun mengasuh tim Garuda, beragam lika-liku dialami pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong mulai resmi duduk di kursi pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019 menggantikan peran Simon Mneme yang dipecat PSSI. Namun pria kelahiran 11 Oktober 1970 tersebut tak hanya ditunjuk mengasuh tim senior, tetapi juga Timnas U-Strip 23, Timnas U-Strip 20, dan Timnas U-Strip 19. Tugas pertama yang harus diemban Sintayong adalah memimpin Timnas Indonesia tampil pada laga putaran kedua Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu tim Garuda tengah terpuruk karena pada 5 laga awal selalu menelan kekalahan, yakni kontra Malaysia, dalam kurung 2 kekalahan Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. STY pun memulai debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga kontra Thailand 3 Juni 2021. Laga debut Sintayong sebagai pelatih tim Garuda cukup oke dengan bermain imbang 2-2 melawan Thailand. Namun 2 laga terakhir Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut gagal membawa Indonesia memetik hasil bagus. Timnas Indonesia babak belur dihajar Vietnam dalam kurung 0-4 dan UEA dalam kurung 0-5. Setelah itu Sintayong memimpin Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF 2020. Diperkuat sederet pemain muda, tim Garuda gagal meraih titel juara setelah kalah agregat 2-6 dari Thailand pada partai final. Kegagalan di Piala AFF juga dialami Timnas Indonesia pada edisi 2022 dan 2024. Pada Piala AFF 2022, Sintayong hanya bisa membawa pasukannya finish sampai semifinal dan 2024 harus kandas di fase grup. Jika penampilan Timnas Indonesia di turnamen antar negara Asia Tenggara tak terlalu oke, hasil berbeda diraih di level Asia. Kehadiran sejumlah pemain keturunan mampu mendongkrak performa tim merah putih. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berhasil menembus hingga putaran ketiga. Saat ini tim Garuda berada di tempat ketiga Grup C dengan nilai 6, tertinggal dari Jepang dalam kurung 16 poin dan Australia dalam kurung 7 poin, yang menghuni urutan 1 serta 2.
Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 4 duel terakhir yang akan dijalani tim Garuda di grup C adalah melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Adapun di Piala Asia, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia kembali berlaga di ajang itu pada 2023 setelah sempat absen selama 16 tahun. Hasil membanggakan pun diukir STY dengan mengantarkan tim Garuda untuk pertama kalinya menembus 16 besar. Catatan kelam kandidat pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terlibat kecelakaan maut hingga terlilit utang judi 16 rupiah miliar. Patrick Kluivert dikabarkan menjadi kandidat kuat pelatih anyar timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Meski berstatus sebagai satu di antara legenda sepak bola dunia, Kluivert juga memiliki catatan kelam dalam kehidupan pribadinya. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2024 siang waktu Indonesia Barat. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut pelatih asal Korea Selatan itu legawa dengan keputusan yang sudah diambil. Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir turut mengumumkan kapan pelatih pengganti Shin Tae-yong tiba di Indonesia. Namun, ET belum membeberkan nama juru taktik anyar timnas Indonesia. Calon pengganti sudah kita dapatkan. Tanggal 11 Januari akan mendarat di Indonesia. Lalu tanggal 12 Januari mungkin pukul 4 sore bakal konferensi pers bertemu media, kata Erick Thohir. Sejumlah nama pelatih asal Belanda masuk daftar calon pelatih timnas Indonesia. Namun Patrick Kluivert merupakan kandidat terkuat arsitek tim Garuda menggantikan Shin Tae-yong. Bahkan, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano telah bersabda jika Patrick Kluivert telah sepakat untuk mengasuh timnas Indonesia. Patrick Kluivert bersiap untuk menjadi pelatih kepala baru timnas Indonesia. Kesepakatan sudah tercapai, kicau Fabrizio Romano melalui akun X. Kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Perkenalan akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah lolos Piala Dunia, lanjut Romano. Patrick Kluivert dikenal sebagai satu di antara legenda sepak bola dunia. Dia pernah membela klub-klub besar Eropa, mulai dari Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Pria yang kini berusia 48 tahun tersebut juga pernah mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda. Patrick Kluivert tercatat menorehkan 79 caps dan mendulang 40 gol. Sepanjang kariernya sebagai pesepak bola selama 14 tahun, Kluivert berhasil merengkuh 9 gelar juara. Meski mengukir prestasi mentereng, Patrick Kluivert memiliki catatan kelam dalam kehidupan pribadinya. Dia pernah terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Insiden tersebut terjadi pada 9 September 1995 saat Patrick Kluivert masih berseragam Ajax Amsterdam. Kala itu Kluivert yang mengendarai BMW Cabriolet merah menabrak Ford Orion milik Martin Putman. STY diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir bantah ada pengaruh mafia dan tekanan ex-co PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir membantah bahwa pemberhentian jabatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia karena adanya campur tangan mafia sepak bola dan anggota ex-co PSSI. Shin Tae-yong secara resmi telah mengakhiri masa baktinya selama 5 tahun bersama timnas Indonesia. Ia sudah tidak lagi menjabat nahkoda skuad Garuda mulai hari ini, Senin dalam kurung 6 Januari 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers membahas rencana baru perkembangan timnas Indonesia.
Salah satu yang dikabarkan adalah secara resminya Shin Tae-yong dipecat. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach STY selama ini. Hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tutur Erick Thohir dalam konferensi pers, Senin 6/1/2025. Tetapi tentu dinamika dari timnas ini perlu menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang baik dan implementasi yang lebih baik, ujar Erick. Dalam sesi tanya, jawab dengan para awak media dalam konferensi pers, Erick Thohir mendapat sebuah pertanyaan, bahwa apakah keputusan memecat STY didasari pengaruh pihak lain, termasuk mafia bola atau anggota komite eksekutif PSSI. Sebab isu pemecatan Shin Tae-yong merebak setelah anggota ex-co PSSI, Chairul Anwar, mengunggah postingan di media sosialnya terkait Shin Tae-yong. Dalam postingannya, Chairul berterima kasih kepada pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu dan menilai Shin Tae-yong menjadi bagian penting transformasi sepak bola di Indonesia. Sontak postingan ini menjadi pembahasan di media sosial. Tangkapan layar postingan itu juga merebak di mana-mana dan menimbulkan reaksi yang begitu deras dari masyarakat dan pecinta timnas Indonesia. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga memperbaiki match fixing, itu tekanannya lebih berat, kata Erick Thohir. Saya juga belum dengar di Liga 1. Yang di Liga 2 ada alarm. Tetapi apa yang kita perbaiki di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR. Pelatih yang bisa dipercaya. Itu kita lakukan, imbu dia. Media Malaysia soroti pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong tidak lagi menukangi timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu pada sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (6 Januari 2025) siang waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua PSSI, Erick Thohir, secara tersurat menerangkan bahwa Shin Tae-yong sudah menerima keputusan pemberhentian dari PSSI sebagai nakhoda timnas Indonesia. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan timnas Indonesia. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Shin Tae-yong selama ini, ujar Erick Thohir. Hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang kita kehendaki. Tetapi dinamika daripada timnas Indonesia perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kami melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik pula, sambungnya. Beberapa media lokal tetangga Malaysia mulai dari Stadium Astro hingga Makan Bola memberikan sorotan mengenai pelengseran mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Berikut isi artikel yang diunggah Stadium Astro pada Senin 6/1/2025. 25 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi memecat pelatih kepala skuad Indonesia, Shin Tae-yong. Efektif hari ini, tulis Stadium Astro. Berdasarkan keterangan PSSI, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap tingkat performa jangka panjang seluruh level skuad, mulai dari tim utama hingga skuad muda lanjutnya. Dari Jay Itzes hingga Justin Hubner, pemain timnas Indonesia ramai-ramai ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong.
Sintayong resmi menyudahi perjalanan kariernya sebagai pelatih timnas Indonesia Senin (6 Januari 2025) siang waktu Indonesia Barat. Pemain tim Garuda mulai dari Jay Itzes, Justin Hubner, dan beberapa nama lainnya mengucapkan salam perpisahan kepada STY. Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Sintayong dalam acara konferensi pers di Jakarta. Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, dan sejumlah anggota Exco PSSI. Keputusan PSSI memberhentikan pelatih asal Korea Selatan tersebut banyak menimbulkan tanda tanya di antara pencinta sepak bola nasional. Apalagi Timnas Indonesia masih menjalani laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda pun masih menjalani 4 pertandingan tersisa demi bisa meraih tiket lolos ke putaran final. Keempat duel yang harus dilakoni Timnas Indonesia di grup C adalah kontra Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan Timnas Indonesia, buka Erick Thohir. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Sintayong selama ini. Hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang kita kehendaki. Kepergian Sintayong dari Timnas Indonesia mendapatkan respons dari pemain tim Garuda, satu di antaranya adalah Jay Itzes. Melalui unggahan di laman Instagramnya, Bang Jay mengucapkan terima kasih dan menikmati setiap momen kebersamaan dengan STY. Coach, terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama Timnas Indonesia. Kita menorehkan sejarah bersama dan saya sangat menikmati setiap momen kebersamaan kita, tulis Sintayong. Meski dunia ini sulit, saya yakin PSSI akan selalu membuat keputusan terbaik buat bangsa ini. Sekarang, mari kita semua bersatu dan berjuang untuk impian kita. Kita Garuda! Pelatih Bahrain kirim ancaman untuk Timnas Indonesia, akan datangkan Sintayong ke Timnas Indonesia kah? Kemenangan penting berhasil diraih Bahrain saat melawan Arab Saudi di Gulf Cup 2024. Sebab kemenangan itu tak hanya baik untuk perjalanan Bahrain di Piala Teluk 2024. Tetapi juga menjadi modal penting bagi mereka yang akan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Reds julukan Timnas Bahrain menang atas Arab Saudi dengan skor tipis 3-2. Pertarungan sengit itu tersaji di Jabal Al Ahmad International Stadium, Kuwait City, Kuwait, pada Senin 23 Desember 2024 lalu. Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic mengakui kekuatan Arab Saudi karena tampil sangat menekan di menit-menit akhir. Tapi di sisi lain dia sangat senang karena para pemain Bahrain tampil solid sehingga sukses mengunci kemenangan di laga tersebut. Arab Saudi adalah tim besar dan saya mengucapkan selamat kepada mereka atas tekanan luar biasa yang mereka berikan selama 6 hingga 10 menit terakhir. Arab Saudi adalah tim yang sangat baik. Kami tahu mereka memiliki beberapa masalah dengan banyak pemain cedera atau semacamnya. Tetapi kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan, kata Talajic. Hasil kemenangan ini sekaligus membuat Talajic menebar ancaman para lawannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi yang menarik, Talajic sama sekali tidak menyebut Timnas Indonesia. Padahal Bahrain hampir dipecundangi skuad Garuda pada pertemuan pertama dengan skor imbang 2-2. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi takdir saya selalu bermain di pertandingan besar, seperti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Insya Allah kami akan tampil baik, tutur Talajic.